Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 39 Alat tes kehamilan. Hawa terasa menusuk tulang. Angin yang berhembus semakin kencang. Suara deburan ombak yang bersambungan silih berganti menghiasi pendengaran. Dari kejauhan hanya terlihat lampu-lampu pantai yang cukup terang menerangi pasir-pasir putih di bawahnya. Sementara air laut nan luas terlihat menghitam di telan malam, menyisakan riak-riak kecil berkilauan terpapar sinar rembulan. Setelah menyelesaikan aktivitas malam hari mereka, Hanafi memilih untuk turun dan meninggalkan Insa yang sudah terlelap di bawah selimutnya. Hanafi membuka lagi laptopnya, menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda, serta mengecek beberapa berkas yang baru saja dikirim oleh Chris, hasil dari pertemuan dengan klien barunya. Semua berjalan sesuai harapan. Kini, ia berhasil mulai merambah usaha ke bagian snack dan atau camilan ringan, bekerja sama dengan klien barunya yang akan mengatur berdirinya kembali perusahaan baru makanan ringan milik Wijaya Group. Entah sudah masuk urutan perusahaan yang nomor berapa. Akhirnya, semua kelar juga. Aku harap perusahaan baru ini nanti akan berkembang sesuai rencanaku. Besok, aku akan meminta Chris untuk pergi ke anak cabang bagian properti untuk mendesain bangunan perusahaan. Menyandarkan kepalanya pada sofa dengan mata terpejam, sedangkan tangannya kini menggambar di udara sebuah desain bangunan perusahaan yang diinginkannya. Aku ingin bangunan yang sederhana, tidak terlalu menonjolkan kesan mewah, yang terpenting bisa menampung tenaga kerja yang cukup banyak. Aku akan membangun perusahaan itu di kota C, setidaknya bisa menghasilkan lapangan kerja di kota yang cukup sepi itu, dan bisa membantu perekonomian warga di sana dengan lapangan kerja yang tersedia. Kumam Hanafi pelan, di tengah ruangan yang remang-remang, hanya sebuah lampu di sudut ruangan yang menyala, dan wajahnya terlihat terang karena terpapar dari lampu layar laptop yang masih menyala. Hanafi menegakkan kepalanya. Ia mengetikkan beberapa perintah yang sudah menjadi angan-angannya tadi. Lalu, dengan segera ia kirimkan kepada Chris yang akan menjalankan tugasnya besok menggantikan dirinya. Aku ngantuk sekali. Sudah mematikan laptop dan menutupnya, lalu beranjak meninggalkan laptop itu, tergeletak begitu saja di meja. Hanafi menaiki tangga. Kenapa udara di sini dingin sekali? Gumam Hanafi dalam hati. Sekarang ia menjilangkan kedua tangannya di depan dada, berharap sedikit meredam hawa dingin yang menusuk kulitnya. Sekelebat Hanafi melihat sosok seorang berdiri di balkon. Secepat kilat, ia menoleh lagi dan terkaget ketika melihat Insa yang berdiri di sana menghadap ke arah pantai. Hanafi segera berlari kecil menghampirinya. Insa, apa yang kau lakukan di sini? Memeluk tubuh Insa dari belakang, berharap dapat sedikit mengurangi angin malam yang dingin menerpa tubuh mungilnya. Kini Insa yang terlonjak kaget, tiba-tiba mendapat pelukan dari belakang. Padahal baru saja ia melihat Hanafi tengah sibuk dengan laptopnya di lantai bawah. Mas Han, gak melakukan apa-apa kok. Aku tadi terbangun dan melihat Mas Han tak ada, makanya aku mencari Mas Han. Ternyata Mas Han masih bekerja ya. Maaf, aku meninggalkanmu sendirian tadi. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Gak apa-apa kok Mas, aku tahu. Aku tak mau mengganggu Mas Han, dan aku melihat di luar ternyata pemandangan pantai malam hari indah juga ya. Insa berbicara masih fokus memandang laut lepas. Tangan kanannya memegangi tangan Hanafi, tapi tangan kirinya sekarang mengelus-ngelus perutnya. Insa benar, pemandangan pantai malam hari sangat indah. Sudah berkali-kali aku berlibur ke pantai, tapi baru kali ini aku benar-benar mengagumi keindahannya. Hanafi ikut melihat laut lepas, tapi seketika ia menyadari tangan Insa yang tak biasa. Insa, kenapa dengan perutmu? Apa kau lapar? Tidak Mas Han, aku sungguh kenyang dengan hidangan makan malam tadi. Atau perutmu sakit ya? Ayo cepat masuk, angin malam memang tak baik untuk kesehatan. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Gusar sendiri, takut kepanikan pagi hari akan terjadi lagi.
Hentikan Mas Han, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sungguh, hanya saja kenapa Insa? Katakan. Aku merasa aku sudah telat datang bulan. Benarkah? Sudah telat berapa hari? Wajah kusar Hanafi hilang seketika. Kini wajahnya berbinar senang dan membalikkan tubuh Insa menghadapnya. Entahlah, mungkin 10 hari atau lebih. Ikut tersenyum mendapati wajah Hanafi yang berbinar senang. Mungkinkah? Hanafi mencoba menebak-nebak. Insa hanya mengangkat bahunya tinggi-tinggi sambil tersenyum manja pada Hanafi. Semoga saja. Tak dipungkiri keduanya sangat menginginkan hadirnya seorang bayi dalam keluarga kecilnya yang akan menjadi pelengkap keluarganya, mengisi hari-hari mereka juga sebagai bukti dari cinta kasih mereka. Insa sangat menyukai anak kecil. Ia suka bermain-main dan menggoda anak siapapun itu ketika di desa. Bahkan ketika di pondok pesantren, ia lebih suka memilih untuk mengajar di bagian anak-anak karena Insa sangat menyukai tingkah laku lucu anak-anak tersebut. Ia juga dengan sabar menghadapi dan mengajarinya. Begitu pula dengan Hanafi yang segera ingin memiliki anak dari pernikahannya dengan Insa. Ia berharap dengan adanya anak dalam keluarga dapat menghidupkan rumahnya yang selama ini sepi. Kita akan pergi ke dokter setempat besok ya. Jangan dulu Mas. Loh kenapa? Kita perlu memastikannya dulu. Bagaimana caranya? Bukankah lebih baik pergi ke dokter untuk memastikannya? Tidak Mas, aku hanya perlu alat tes kehamilan untuk memastikannya. Nanti, jika memang hamil, kita baru pergi ke dokter. Baiklah, aku akan menyuruh seorang untuk mendapatkannya. Kau butuh berapa alat tes kehamilan sayang? Tentu saja, satu saja sudah cukup Mas. Baiklah, sudah menghentikan sesuatu di ponselnya. Besok saja kan bisa Mas? Tidak, aku ingin sekarang. Mana ada orang berjualan malam-malam begini? Tentu saja ada sayang. Ayo kita masuk dulu. Angin malam tak baik untuk kesehatan. Kau bisa sakit nanti. Mendorong tubuh Insa masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu kaca di belakang balkon. Mereka kini berada di lantai bawah, terduduk di sofa. Hanafi mengalungkan tangannya ke leher Insa dan mengelus-ngelus perut Insa pelan. Sayang, membisik lembut di telinga Insa. Insa menatap Hanafi dengan senyuman manjanya. Ada apa Mas Han? Panggil aku sayang mulai sekarang. Tak sanggup berkata apa-apa. Lidahnya gelu juga merinding dengan bisikan-bisikan lembut Hanafi di telinganya. Ayo, panggillah aku sayang. Iya Mas. Bukan Mas lagi, tapi sayang. Iya sayang. Tersipu malu sendiri dengan panggilannya pada Hanafi. Ya, seperti itu. Aku ingin kau memanggilku. Tersenyum puas lalu mendaratkan kecupan lembut di bibir mungil Insa, di bibir mungil istrinya. Baru beberapa menit berlangsung, mereka dikagetkan dengan suara ketukan pintu seorang pengawal. Hanafi pun tak merasa terusik sedikit pun. Seperti biasanya, dia menyuruh orang itu untuk masuk. Pengawal itu masuk, membawa paper bag kecil dan menaruhnya di meja di depan Hanafi, lalu menganggukkan kepala dan segera pergi. Hanafi meraih paper bag itu dan melihat isinya. Begitu juga Insa yang mengintip ketika Hanafi melihatnya. Astaga, aku menyuruhnya membeli satu. Kenapa membeli sebanyak itu? Dasar tuan muda, selalu seenaknya saja. Bersambung.